Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Baik? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit enggak? Sehat ya? Sehat, Bu. Oke, sebelum pembelajaran pada kita awali dengan berdoa bersama-sama ya. Dimulai dengan ta'awud. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabba wa bil islam idina wa bi muhammadin ya Rabbi zidni ilma wa rizqni fahmi. Dengan dibacakannya doa sebelum kita belajar akan menambah semangat belajar dan bisa memahamkan kita untuk materi ya pada siang hari ini. Itu nyanyikan Indonesia dulu ya. Iya, Bu. Dari sekarang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih ya anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, hari ini materi kita adalah apa? Ada yang tahu materinya apa? Belum tahu? Tidak, Bu. Jadi pada pagi hari ini materi kita adalah tentang makna dari Pancasila serta simbol Pancasila. Seperti itu ya. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Dasar negara, Bu. Iya, dasar negara. Kemudian ada lagi, apa itu Pancasila? Ada yang tahu? Belum ya? Oke, Belum, Bu. Ya, saya jelaskan dulu ya. Pancasila di sini terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Nah, panca sendiri itu artinya adalah 5. Sedangkan sila itu artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar. 5 dasar sebagai dasar negara Indonesia. Nah, jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari karena kita sebagai warga Indonesia, maka kita harus sesuai dengan Pancasila. Seperti itu.
Pancasila ada 5 ya. Ada yang tahu sila pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, benar sekali Mas Yosi. Oh Jadi, ya, benar. sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ada simbol bintang ya. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Kita pahami dulu dari 5 sila ini ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bintangnya adalah bintang. Nah, mengapa simbol bintang Bu? Karena di sini ini di penjelasannya ya, coba anak-anak lihat di PPT ya. Nah, bintang yang memiliki 5 sudut melambangkan 5 sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang di sini melambangkan sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Nah, jadi jelas ya, di sini sebagai warga negara Indonesia tidak ditentukan siapa nama Tuhannya, kemudian dia beragama apa, yang penting di sini adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ketuhanan yang Maha Satu. Nah, jadi kita hanya meyakini satu Tuhan. Seperti itu ya. Yang kedua, dilambangkan dengan gambar rantai. Nah, dengan adanya gambar rantai ini, maknanya adalah manusia Indonesia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap tindak yang mengakui persamaan derajat dengan mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tenggang rasa, tidak semena-mena dengan orang lain. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita, manusia khususnya, itu adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri ya. Jadi ketika kita hidup di negara Indonesia khususnya, karena kita membahas Pancasila ya, nah ini kita sebagai manusia itu kita pasti membutuhkan orang lain. Jadi tidak boleh semena-mena kepada orang lain, kita harus saling menyayangi, kemudian tenggang rasa, tidak egois, seperti itu. Jadi suatu saat kita akan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Seperti itu ya, untuk sila kedua. Kemudian untuk sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia ya. Nah, ini dilambangkan dengan adanya pohon beringin. Nah, mengapa pohon beringin? Nah, pohon beringin ini melambangkan pohon yang besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Nah, hal ini mewakili inti dari sila ketiga ini, Persatuan Indonesia. Jadi dengan adanya pohon itu, maka semua orang bisa berteduh. Jadi kita tidak memandang siapa itu orangnya, tidak memandang warna kulitnya, tidak memandang bahasanya, tidak memandang sukunya. Nah, tapi semua itu bisa bersatu. Jadi dengan adanya pohon beringin ini, maknanya adalah melambangkan kita semua sebagai manusia itu pasti memiliki perbedaan yang berasal dari daerah yang berbeda, suku yang berbeda, dan sifat yang berbeda-beda pula. Nah, dengan itu diharapkan dengan adanya perbedaan itu, maka kita harus saling melengkapi, tidak untuk saling mengejek, tidak saling mengolok-olok, seperti itu ya. Sampai di sila ketiga ini ada pertanyaan mungkin? Belum, Bu. Ya, oke, saya lanjutkan untuk menjelaskan ke sila yang keempat. Nah, sila keempat sendiri itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini dilambangkan dengan adanya kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Karena banteng itu dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul. Berkumpul adalah saudara-saudaranya, hewan banteng ini sering melakukan suatu perkumpulan. Jadi ini melambangkan agar manusia itu memiliki sifat seperti banteng ini, yaitu sifat untuk saling berkumpul, senang berkumpul. Di sini adalah
untuk mengambil suatu keputusan atau untuk membahas suatu masalah. Nah, mengapa dengan alasan ini maka dipilihlah simbol kepala bintang itu sebagai simbol sila keempat. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu dalam mengambil keputusan, kemudian dalam membicarakan masalah apapun itu, maka kita diutamakan untuk bermusyawarah untuk suatu keputusan yang baik. Seperti itu ya. Kemudian sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dilambangkan dengan adanya padi dan kapas. Nah, kenapa Bu kok simbolnya padi dan kapas? Nah, saya jelaskan ya, anak-anak. Padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Nah, dengan adanya padi ini adalah sumber pangan masyarakat di Indonesia. Kemudian kapas ini merupakan sumber dari sandangnya atau pakaiannya seperti itu ya. Nah, jadi padi dan kapas ini merupakan sumber dari pangan dan sandang dari masyarakat Indonesia. Nah, di sini dilambangkan semua manusia itu pasti membutuhkan padi dan kapas. Nah, dengan adanya ini kan berarti semua manusia sama sumber pangan dan sumber sandangnya. Maka dipilihnya simbol padi dan kapas, yaitu simbol yang ini dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, cukup ya. Nah, oke. Begitu ya. Jadi materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Kemudian setelah kita mempelajari materi tadi, kita akan belajar sambil bermain. Ya, sebentar ya. Nah, jadi ini permainannya adalah kita akan memutar spinner. Nah, itu ya. Jadi siapapun nanti yang ditunjukkan namanya menunjukkan nama dari anak-anak, nanti akan saya beri pertanyaan, ya. Nah, ini ya, jadi sudah siap ya untuk permainannya. Nah, di sini ada nama-nama dari anak-anak semua. Nah, ketika nanti anak panahnya itu menunjukkan ke nama kalian, maka Ibu akan memberi pertanyaan kepada nama yang telah ditunjuk. Oke, siap dimulai? Ya, Bu. Ya, Bu. Siap dimulai ya, Mbak Wilda ya? Ya, Bu. Ya, oke. Kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Ya, anak panahnya tertunjuk kepada Mbak Fajrin. Ya. Suaranya mana Mbak Fajrin? Saya, Bu. Ya, oke. Karena anak panahnya menunjuknya ke namamu, jadi Ibu kasih pertanyaan ya dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Ya. Baik, Bu. Saya beri pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah apa itu arti dari Pancasila? Panca berarti 5, sila berarti dasar, Bu. Jadi 5 dasar. Iya, benar sekali Mbak Hani, pintar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar. 5 dasar dari negara apa Mbak Hani? Indonesia, Bu. Ya, bagus. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu harus berperilaku dalam kehidupan sehari-hari kita itu sesuai dengan
Pancasila. Sila. Ya. Oke, Mbak Hani 100 nilainya. Kemudian kita ke giliran yang selanjutnya ya. Oke. Siap ya Mbak Minja? Iya, Bu. Ya, oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Mulai. Ya. Oke. Karena anak panahnya menunjukkan seperti siapa tadi? Mbak Wilda ya? Iya, Ya. Bu. Oke, Mbak Wilda saya kasih pertanyaan. Mbak Wilda tahu nggak bunyi sila ketiga itu apa, Mbak? Persatuan Indonesia, Bu. Ya, Persatuan Indonesia, bagus sekali. Kemudian tadi lambangnya apa, Mbak? Lambang sila ketiga. Pohon beringin. Pohon beringin. Kenapa tadi dipilih pohon beringin, Mbak Wilda? Tahu nggak? Maknanya apa pohon beringin itu? Karena kan pohonnya kan besar kan, Bu. Nah, itu tuh dibuat untuk berteduh banyak orang. Gitu Iya. bukan, Bu? Iya, betul sekali. 100 untuk Mbak Wilda. Kembali ya. Jadi sila Iya, ketiga Bu. ya benar, bunyi sila ketiga itu Persatuan Indonesia, seperti itu. Lambangnya adalah pohon beringin. Benar, Mbak Wilda jawabannya, pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Karena dengan adanya pohon beringin itu kan pohonnya itu besar. Itu bisa buat berteduh untuk banyak orang. Nah, jadi di situ karena kita sebagai manusia itu pasti perbedaan. Dengan adanya perbedaan itu jangan membuat kita untuk bertenggang rasa. Untuk menjadikan jarak di antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dengan adanya perbedaan itu, maka kita harus saling melengkapi, saling mensupport, tidak boleh menjelekkan. Seperti itu. Oke. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, alhamdulillah anak-anak semua sudah bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, setelah ini Ibu akan memberi tugas yang akan Ibu kirim ke grup WA ya. Nah, nanti Ibu beri waktu 1 minggu cukup? Bu. Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih anak-anak semua atas partisipasinya pada hari ini. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ataupun mengajak teman-teman untuk belajar sambil bermain tadi memiliki banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu ya, dengan materi yang telah saya sampaikan ini tidak hanya sebagai penggugur kewajiban ya, jadi tidak hanya dipahami terus untuk mengerjakan soal, untuk mengerjakan tugas itu saja, tapi juga bisa diterapkan dalam sehari-hari. Itu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Jadi untuk waktunya pada hari ini demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.